Happy Learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang usia 7-14 tahun, perlakukan Ananda sebagai tawanan atau pembantu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara 7-14 tahun berarti ada tahapan 7 tahun sebelumnya, yaitu usia 0 sampai dengan 7 tahun. Dan pasti juga ada tahapan berikutnya usia di atas dari 14 tahun. Tapi kita akan spesifik membahas lebih banyak di usia 7-14 tahun. Kalau kita berbicara tentang perlakukan Ananda sebagai tawanan atau pembantu, kelihatannya kejam banget. Gitu. Tanda kutip tawanan dan pembantu itu sesuatu istilah yang menurut kita kalau kita pahami secara umum, kok tega banget memperlakukan anak sebagai tawanan atau pembantu. Tapi dari sisi materi ini nanti kita akan bisa tahu bahwa memang itu wajib kita lakukan. Tega tidak tega kita harus melakukan pada anak-anak kita, memperlakukan mereka seperti tawanan dan pembantu. Tapi seperti apa itu nanti kita akan bahas di sesi ini ya. Nah, di beberapa saat yang lalu, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti parenting ataupun pelatihan yang dilakukan di Aurika, kita sudah pernah membahas sebelumnya yaitu usia 0 sampai 7 tahun, di mana di situ anak diperlakukan sebagai raja. Nah, itu adalah fase perkembangan. Jadi fase perkembangan dan sekaligus fase pembelajaran pada anak kita itu dilakukan dalam pembagian per 7 tahun, di mana 0 sampai dengan 7 tahun anak diperlakukan sebagai raja, 7-14 tahun anak dijadikan sebagai tawanan atau pembantu, kemudian di usia 14 tahun ke atas anak dijadikan sebagai penasehat atau sahabat. Nah, kita akan melihat mengapa sih sepintas tentang kenapa 0 sampai dengan 7 tahun anak harus diperlakukan sebagai raja. Nah, jawabannya adalah karena anak 0 sampai dengan 7 tahun itu sedang berkembangnya, gitu ya, baik dari perilakunya, kemudian yang utama adalah pada 7 sistem indera yang dimiliki oleh Ananda tercinta kita. Apa sih 7 sistem indera itu? Yaitu antara lain penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, taktil, vestibular, dan proprioseptif. Nah, 7 sistem indera ini luar biasa sedang berkembang di antara usia 0 sampai dengan 7 tahun. Mereka sedang menjelajah dengan merekam jutaan pengalaman di memori mereka, meskipun menurut kita, anak-anak kita masih belum paham, masih belum mengerti apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, ataupun apa yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya di usia 0-7 sampai tahun ini berkembang optimalnya 7 indera mereka yang kita sebagai orang tua harus membantu mereka untuk tumbuh secara optimal. Nah, inilah yang kemudian menjadikan alasan kenapa papa mama atau bapak ibu tidak diperbolehkan memperlakukan pada anak-anak dengan memberi bentakan, berkata-kata kasar, atau cacian, atau bahkan dipukul, atau dicubit. Meskipun memukulnya tidak terlalu keras atau mencubitnya juga kita berpikir itu tidak akan menyakiti mereka, tapi sebetulnya pukulan, cubitan, atau suara keras kita itu lumayan mengganggu perkembangan dari 7 sistem indera anak-anak kita. Satu contoh yang paling konkret adalah ini. Kenapa kok dibentak itu tidak boleh? Gitu ya. Kenapa tidak boleh? Karena sekali bentakan yang kita lakukan bahwa triliunan sel saraf di dalam otak anak kita itu akan rusak. Coba bayangkan. Satu kali bentak itu
triliunan. Kalau 2 kali bentak berarti 2 triliun. Kalau sehari kita membentak anak kita 10 kali berarti 10 triliun. Nah, kalau ini kita melakukan setiap hari, ada kemungkinan bisa jadi perkembangan otak anak kita akan sangat terganggu. Itulah kenapa makanya di usia 0 sampai dengan 7 tahun kita memperlakukan anak-anak kita sebagai raja. Jadi kalau raja kan tidak pernah yang namanya dipukul sama warganya, tidak pernah dipukul juga sama kakek neneknya atau ayah ibunya juga tidak. Kalau sudah jadi raja berarti sudah orang yang utama gitu ya, orang yang utama yang harus dilayani. Tapi bukan berarti, satu kali lagi saya sampaikan, bukan berarti dimanjakan. Nah, bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai raja itu adalah dengan memberikan teladan atau contoh perilaku pada ananda kita. Jadi saya rasa karena mereka itu pada dasarnya anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu adalah anak-anak yang punya daya kepo tinggi, betul betul? Betul tidak? Ya. Jadi mereka itu di usia 0 sampai dengan 7 tahun daya keponya tinggi. Ya. Kemudian daya tirunya juga tinggi. Apa yang kita lakukan mereka ingin tahu. Apa yang kita lakukan mereka ingin meniru. Contoh konkret seperti yang ada di gambar gitu ya. Sampai berderet bapaknya pakai laptop, mamanya pakai tablet, anaknya pakai HP gitu ya. Semua pasti akan melakukan hal yang sama, matching mirroring gitu ya. Melihat orang tuanya melakukan apa, pasti anak juga ingin melakukan apa. Seperti itulah kita perlu melakukan pada anak-anak kita. Gitu. Kalau kita ingin mengajak mereka sholat untuk yang Muslim mungkin, yang Nasrani berdoa pagi atau berdoa malam, tidak perlu kita perintahkan. Kita cukup ajak mereka pada waktu kita melakukan sholat, ajak mereka pada waktu kita melakukan doa pagi atau doa malam, niscaya mereka akan mengikuti kita. Kalau itu kita lakukan secara, kalau orang kita bilang itu rutin gitu ya, kontinuitas kita lakukan, insya Allah anak-anak kita itu karena daya tirunya yang cukup tinggi, maka mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga kita sudah tidak perlu lagi memerintah mereka. Tapi kalau kita melakukannya dengan tidak konsisten, kadang kita sholat ajak mereka, kadang sholat kita biarkan saja mereka bermain. Pada dasarnya ketika ini kita lakukan, tidak kontinuitas yang kita lakukan, ini membuat mereka berpikir, oh berarti sholat itu boleh ikut dan juga boleh tidak ikut. Berdoa itu boleh ikut dan boleh tidak ikut. Itu yang menjadi pemikiran mereka karena mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, agar mereka bisa menjalankan secara rutin, maka yang harus kita lakukan adalah kita sendiri sebagai orang tua kasih contoh yang baik. Lakukan sebuah rutinitas yang baik. Kalau misalnya ada aktivitas pagi atau siang atau malam baca Quran buat yang Muslim atau baca Alkitab buat yang Nasrani misalnya, ayo diajak, biarkan mereka lihat rutinitas kita yang baik-baik ini. Nah sebaliknya juga dengan kalau kita melakukan hal yang negatif, satu contoh katakan kita membentak mereka, jangan kaget kalau satu saat mereka juga akan punya nada tinggi ke kita gitu ya, seperti gambar yang ada di pojok itu. Seperti ada di gambar di pojok ini bahwa ibunya membentak, anak juga akan membentak. Nah, dirasa atau tidak rasa, hal itu pasti akan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak kita di bawah usia 0 sampai dengan 7 tahun ini daya kepo dan daya tirunya sangat tinggi. Kopasnya sangat luar biasa. Kita main gadget saja di depan mereka satu kali, mereka melihat bagaimana cara kita memainkan. Meskipun mereka baru usia 2 tahun, kasih saja gadgetnya untuk buka YouTube. Hanya sekali saja mereka melihat, mereka sudah bisa buka. Mereka sudah bisa buka sendiri. Ketika HP diletakkan, mereka akan ambil HP kita dan memainkan sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa dalam perkembangan anak-anak kita di zaman-zaman sekarang. Mungkin berbeda dengan kita di era-era yang dulu ya.
Nah, kita akan masuk ke inti materinya. Jadi itu tadi adalah pengantar awal merefresh bahwa di usia 0 sampai dengan 7 tahun kita memperlakukan mereka seperti raja. Tapi ketika masuk ke tahap fase yang kedua, yaitu fase usia 7-14 tahun, kita sudah stop. Tidak boleh lagi memperlakukan anak-anak kita sebagai raja. Terus sebagai apa? Ya, ini sebagai tawanan dan pembantu. Kenapa kok harus menjadikan mereka sebagai tawanan dan pembantu di usia 7 sampai dengan 14 tahun? Nah, saya akan mencuplik beberapa teori, 2 teori lah. Pada dasarnya ada 2 teori yang saya dapatkan. Yang pertama adalah menurut John Locke. Ini teori yang sudah sangat lama dan dulu saya yakin di waktu kita di SMA ataupun di perkuliahan juga kita sudah belajar. Ada namanya teori tabula rasa. Menyampaikan bahwa manusia lahir itu putih bersih, bagaikan kertas yang belum ditulisi. Oleh karena itu, lingkunganlah yang harus diatur agar anak kelak menjadi manusia dewasa. Nah, ini menurut John Locke. Jadi menurut John Locke bahwa anak-anak kita itu tergantung kita sebagai orang tua. Kalau kita mau menuliskan hal yang baik-baik, mencontohkan hal yang baik-baik, ya niscaya anak kita juga akan berkembang yang baik-baik. Kalau kita melakukan hal yang kurang baik-baik, maka yang dicontoh anak kita atau yang terjadi pada anak kita juga hal yang kurang baik. Nah, sebetulnya pembagian fase 0 sampai 7, kemudian 7 sampai dengan 14 tahun, kemudian 14 tahun ke atas itu adalah basic teori dari Ali bin Abi Thalib dalam teori ajaran Islam khususnya. Nah, kenapa kok dijadikan tawanan? Karena menurut Ali bin Abi Thalib pada zaman dulu, Islam itu memperlakukan tawanan dengan sangat terhormat. Jadi tetap mendapatkan hak-hak secara profesional dalam perlakuan sehari-hari. Hanya saja mereka diketati, mereka ada larangan, ada kewajiban yang mengekang mereka untuk mereka harus mengikuti apa yang dimau oleh penawannya. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan bahwa pada anak usia 7 sampai 14 tahun jadi tawanan, ini bukan jadi tawanan yang tawanan dalam tanda kutip disiksa dan lain sebagainya, tidak, tapi tawanan yang dalam arti anak diperlakukan ketat, ada kewajiban dan ada hukuman juga ketika mereka tidak melakukan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi ada hak, ada kewajiban, ada punishment-nya. Nah, dari teori itulah yang kemudian kita mengangkat materi yang kita bahas dari usia 7 sampai dengan 14 tahun ini, anak kita akan melakukan sebagai tawanan atau sebagai pembantu. Tentunya bukan tawanan dalam penjara yang seperti itu atau sebagai pembantu yang benar-benar layaknya pembantu yang disuruh-suruh, seperti pembantu dalam tanda kutip pembantu yang memang pembantu rumah tangga yang kita suruh-suruh seperti itu. Tidak demikian tentunya ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, kita akan bagi jadi dua tahap, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan anak sebagai tawanan, dan nanti berikutnya kita akan bagaimana cara memperlakukan anak sebagai pembantu. Terlalu cepat mboten ya? Kalau terlalu cepat bisa di chat di kolom chat. Nah, tidak Pak. Tidak ya. Oke, baik. Saya lanjut. Bagaimana cara kita perlakukan anak sebagai tawanan? Nah, ini. 1. Tawanan yang kita lakukan di sini adalah kenalkan, ajarkan anak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai aturan dan ajaran agama kita masing-masing. Harus betul-betul ketat. Kita ajarkan ke mereka, kita kenalkan semua aturan
yang harus mereka ikuti sesuai dengan ajaran agama kita. Sehingga nanti pada dasarnya ketika mereka sudah tumbuh besar, berkembang, mereka akan berkembang sesuai dengan ajaran agama kita. Yang kedua, kenalkan dan minta mereka menjalankan kewajiban yang harus mereka lakukan dengan disiplin tanpa ada bantahan. Jadi wajib dan harus gitu ya. Ya wajib dan harus. Contoh, bangun pagi harus tepat waktu. Nah, ini kita harus disiplin sebagai orang tua. Kalau kita membiasakan anak kita yang mungkin muslim harus sholat subuh di jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi, buat rutinitas itu gitu ya. Awal-awal mungkin memang sulit, gitu ya, untuk membuat mereka tepat waktu mandi. Tapi kalau rutin kita bangunkan selalu mereka di jam setengah 5 atau jam 5, itu akan membuat sebuah rutinitas yang baru buat mereka, sehingga mereka tidak akan ada masalah lagi ketika mereka harus bangun di jam 5 pagi. Bahkan mungkin tanpa kita bangunkan pun, di jam yang kita inginkan mereka bangun untuk sholat bersama-sama kita, insya Allah mereka sudah akan bangun. Ya. Mandi 2 kali sehari. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Mandi sehari 2 kali. Ya, mandi sehari 2 kali. Nah, mandi sehari 2 kali. Kalau ini kita kenalkan kepada mereka, kita biasakan jam berapa mereka harus mandi pagi, jam berapa mereka harus mandi sore. Insya Allah mereka juga akan rutin melakukan itu. Kita harus disiplin pada mereka. Ayo, sekarang sudah waktunya mandi. Apapun aktivitas yang kamu lakukan, berhenti mandi dulu, nanti dilanjutkan lagi. Harus benar-benar dilakukan. Kenapa kok semua aktivitas ini harus? Gosok gigi sehari 2 kali, menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan meja, habis bermain harus dirapikan. Sholat buat yang muslim harus tepat 5 waktu. Buat yang non-muslim berdoa mungkin pagi dan malam selalu di waktu yang sudah disepakati bersama dalam keluarga. Nah, ini sekali lagi seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa harus rutin dilakukan. Tidak bisa ketika kita melakukan ini kemudian besok tidak. Sekarang iya, besoknya lagi iya, besoknya lagi iya, besoknya lagi tidak. Ini tidak akan tertanam pada anak-anak kita. Jadi harus tetap dilakukan dan pastikan ada reward dan punishment. Ada hukuman dan ada hadiah dan ada hukuman. Jadi kalau mereka melakukan hal yang baik seperti apa yang kita inginkan, kalau tidak ada sesuatu hadiah yang kita bisa berikan, kasih acungan jempol, kasih pujian, kasih tos, ya, atau yang lain-lain lah yang membuat anak kita merasa dihargai bahwa mereka sudah melakukan kewajiban mereka dengan baik dan secara disiplin. Kalau mereka tidak melakukan secara baik, ya kita harus kasihkan hukuman kepada mereka, kita harus kasihkan punishment kepada mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa, oh kalau saya tidak melakukan kewajiban saya ini secara tepat waktu, maka saya akan dihukum sama mama, saya akan dihukum sama papa. Jadi harus ada konsisten. Itu akan baru tercipta nanti menjadi sebuah habit yang baik atau sebuah menjadi kebiasaan yang baik buat anak-anak kita. Yang ketiga, arahkan anak untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti mungkin berkata-kata kotor. Kalau sempat kita mendengar anak-anak kita habis bermain ke tetangga gitu ya, kemudian tiba-tiba pulang membawa kalimat baru yang luar biasa mengagetkan buat kita. Apakah kita harus marah? Tidak, kita cukup bilang stop. Kakak tidak boleh mengucapkan itu lagi. Kakak harus, karena itu kata-kata yang kurang baik. Kakak ucapkan kata-kata yang baik saja. Itu kata-kata yang tidak pantas untuk ditirukan. Cukup begitu saja, tidak usah terlalu keras. Tapi kalau mereka mengucapkan lagi, ayo, kakak kan sudah janji bahwa kakak tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor lagi. Kakak harus mengucapkan kata-kata yang
baik. Karena yang mengucapkan kata-kata yang baik disayang mama sama disayang Allah. Insya Allah ketika selalu kita mengatakan hal seperti itu, anak-anak kita akan tahu bahwa itu memang tidak boleh dilakukan lagi oleh mereka. Menyakiti orang lain, misalnya ketika mereka dipukul. Nah, ini kadang kita ada salah ini ya. Anak kita disakiti orang lain, kita udah bilang balas gitu. Nah, ini pembelajaran yang tidak baik, karena nanti pada dasarnya ketika mereka berkembang dewasa, mereka akan menjadi pembalas ketika mereka dilakukan tidak baik pada diri mereka. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ya kita beritahu kalau itu adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan temannya. Tapi Mas, adik, Mbak tidak perlu membalas mereka. Cukup doakan mereka agar mereka berperilaku baik. Tidak boleh berbohong. Sekali anak berbohong, diingatkan. 2 kali berbohong, ingatkan. 3 kali berbohong, kasih hukuman. Hukumannya apa? Apakah hukumannya dipukul? Apakah hukumannya harus yang keras dan lain sebagainya? Kalau kita mungkin yang Muslim mengenal di ajaran Nabi, kalau mereka tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran, pukul mereka dengan rotan, asal mereka sudah di atas 7 sampai dengan 14 tahun. Siksa mereka. Tidak demikian juga dengan di era modern ini. Di era modern ini kita tidak bisa memperlakukan anak-anak kita dengan memberikan hukuman dengan cara seperti itu. Mungkin hukuman yang kita bisa lakukan pada anak-anak kita bisa berikan hukuman pada mereka, misalnya kalau mereka mengulang hal yang kita sudah larang. Yang paling mudah misalnya suruh mereka membersihkan kamar mandi atau menyapu. Bisa jadi itu sebagai sebuah rutinitas yang baik, tapi bisa juga itu dijadikan sebuah hukuman. Jadi demikian. Nah, tapi semuanya ini harus disepakati, harus disampaikan dulu pada anak-anak kita. Jangan kemudian tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman, tapi kita harus mengenalkan dulu, mengarahkan dulu mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, itulah letaknya tawanan tadi. Jadi menjelaskan kewajiban mereka, menjelaskan hak mereka, kemudian membuat mereka disiplin, taat pada aturan yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, pahamkan anak bahwa mereka mulai harus belajar dengan benar. Karena di usia 7 tahun, itu adalah sudah usia belajar. Belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, itu adalah kebutuhan sekolah. Mungkin juga yang Muslim mulai wajib mereka ikut di TPV misalnya untuk belajar Al-Quran. Atau kalau kita mampu mengajar mereka, kita ajari sendiri. Yang Nasrani juga begitu. Ajak mulai mereka punya rutinitas membaca kitab suci. Apapun agamanya, mungkin agama yang lain juga begitu. Ajarkan mereka membaca kitab suci. Karena itu sudah waktunya mereka mempelajarinya dan mulai memahaminya dan menjadikan itu sebuah rutinitas hidup kita. Nah, yang kelima, pahamkan arti menjaga pergaulan, terutama pada lawan jenis. Nah, ini yang mungkin harus kita mulai tekankan. Kalau pada usia anak-anak 0 sampai dengan 7 tahun, mungkin ya mereka masih ada yang kadang dipegang-pegang sama saudaranya atau yang lain. Nah, di sini kita mulai menjelaskan aturan-aturan yang mana yang boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang. Harus betul-betul ditekankan. Terutama yang tidak boleh dipegang oleh lawan jenis, oleh siapapun, baik itu oleh ayah maupun ibunya, kecuali dalam satu kondisi khusus, gitu ya. Kecuali dalam satu kondisi khusus, misalnya sedang sakit atau apa, itu baru boleh dipegang oleh yang lain, dibantu memegang oleh yang lain. Nah, mungkin kalau sebetulnya di taman kanak-kanak atau di kelompok bermain dari dini, kita usia 3 sampai dengan tahun, anak-anak sudah dikenalkan mana yang boleh dipegang, mana yang tidak, seperti boleh dipegang kepala, kemudian yang boleh dipegang tangan sama kaki,
Tapi semua anggota yang dibalik pakaian tertutup kita tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, jelaskan itu dengan detail kepada mereka, tidak perlu menggunakan kata-kata kiasan, gitu ya. Misalnya, kalau ini tidak boleh dipegang penisnya, yang laki-laki tidak boleh dipegang pantatnya. Kalau yang perempuan tidak boleh dipegang vaginanya, tidak boleh dipegang buah dadanya, tidak boleh dipegang pantatnya. Kenapa kok kata-kata ini benar-benar kita jelaskan dengan kata yang konkret dan betul dan tidak boleh menggunakan kata kiasan. Kadang kan kita mengenalkan dengan istilah, mohon maaf ya, ada yang kita bilang ada titik, ada memek dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok yang harus kita kenalkan adalah penis, vagina, pantat, kemudian buah dada? Karena yang tercantum dalam peraturan undang-undang perlindungan anak itu adalah kata-kata itu. Nah, satu saat ketika mereka ada pelecehan seksual di luar, kemudian ketika anak diminta kesaksian dan mereka harus menjelaskan, kemudian mereka mengucapkan kata-kata kiasan, bukan kata-kata yang sesungguhnya. Ini menurut beberapa pengalaman dari kejadian yang sudah terjadi, tidak bisa digunakan sebagai acuan lagi, gitu ya. Sehingga pelaku pelecehan seksual itu bisa dibebaskan karena secara hukum itu tidak tertera di dalam hukum. Nah, yang keenam, ajarkan dan tanamkan sehingga Anda melakukan serta menjaga kebersihan diri maupun pakaian yang dikenakan. Artinya harus tetap suci, gitu ya. Mereka harus selalu pakai pakaian yang bersih, tidak memakai pakaian yang sudah 2 kali atau 3 kali pakai. Kalau perlu sehari pakai, kotor harus diganti. Ya. Kemudian yang ketujuh, atur betul penggunaan gadget. Ya. Atur betul penggunaan gadget. Maksimal untuk anak-anak kita, jadi mulai dari usia 3 tahun anak mulai mengenal gadget sampai dengan usia berapapun, usahakan maksimal dalam 1 hari hanya 2 jam memainkan gadget atau menonton televisi atau aktivitas-aktivitas yang terutama menggunakan mata, gitu ya, membaca yang terlalu berlebihan, baca komik misalnya juga dalam waktu yang panjang, ini juga tidak baik untuk kesehatan mata mereka. Selain itu juga akan mengganggu kesempatan mereka untuk bersosialisasi, karena pada anak usia-usia ini adalah anak usia-usia masih usia bermain. Anak-anak masih usia-usia untuk bersosialisasi, sehingga harus lebih banyak waktu mereka yang harus digunakan untuk bersama-sama dengan tetangga, dengan saudara, begitu ya, dibanding dengan hanya dengan aktivitas gadget, televisi, atau buku saja. Nah, di waktu-waktu tertentu kita juga harus mulai atur jam belajar mereka, mengatur mereka kapan harus melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan membantu aktivitas rumah tangga kita sesuai dengan usia mereka. Jadi kita sebagai orang tua yang mengatur semuanya. Nah, yang ke-8, kita harus selalu menanamkan anak istirahat cukup. Kalau kita berbicara istirahat cukup sesuai dengan aturan kesehatan, apalagi yang saat ini sedang sangat betul-betul ditekankan agar imunitas tubuh kita tahan terhadap COVID-19 adalah 8 jam. Ya, 8 jam. 8 jam waktu kita beristirahat, terutama istirahat pada malam hari. Sehingga kan di jam itu kurangi aktivitas mereka yang membuat mereka menjadi lebih lama melek, gitu ya, lebih lama tidak ingin untuk tidur, tapi giring mereka untuk mengarah ke tempat tidur. Nah, mungkin kalau kita sering nonton film, gitu ya, di film-film itu di jam-jam tidur anak sudah dibawa ke tempat tidur, kemudian kita sebagai orang tua membacakan cerita atau ya sharing-sharing dengan mereka apa yang baik yang harus mereka lakukan, apa yang tidak baik yang harus mereka lakukan. Nah, jadi itu 8 hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa itu cara kita memperlakukan anak kita sebagai tahanan.
Nah, berikut kita akan membahas bagaimana cara kita memperlakukan anak sebagai pembantu. Nah, di sini, kalau dulu pada usia 0 sampai dengan 7 tahun, kita masih sering membantu mereka. Maka di usia 7 sampai 14 tahun ini, mandi. Mereka harus mandi sendiri, tidak boleh dibantu. Ambil baju tidak usah disiapkan. Biasakan mereka mengambil baju seperti apa yang mereka inginkan. Kalau pakai baju seragam, biarkan mereka mengambil baju seragam yang akan mereka pakai. Nah, gitu. Mereka memakai baju sendiri tanpa ada lagi dibantu. Buang air besar, buang air kecil, makan dan minum, kemudian menyiapkan semua kebutuhan sekolahnya dengan sendiri tanpa dibantu. Kalau ada anak yang berteriak, "Ma, mana kaos kakiku?" Kasih tahu saja, coba cari di lemari. Di mana tempatnya? Tunjukkan biar mereka mencari dan mengambil sendiri. Ya, tidak kita biasakan kita membantu mereka lagi, tapi mereka yang membantu kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas sendiri, bukan lagi kita yang melakukan. Jadi pembantu di sini tidak selalu membantu dalam arti yang sesungguhnya, arti yang membantu full ke kita, tidak, tapi membantu diri mereka sendiri. Membantu apa aktivitas yang harus mereka lakukan sudah menjadi aktivitas mandiri. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas pembantu yang lain adalah biasanya kita membersihkan tempat tidur, kemudian kamar mandi, menyapu setiap hari. Nah, kita libatkan mereka, kita minta mereka yang merapikan tempat tidur mereka. Kalau misalnya terlalu luas, mereka harus menyapu rumah kita, maka cukup mereka menyapu di ruang kamar mereka sendiri, tempat tidur mereka sendiri. Cukup itu saja. Hal-hal kecil ini kita biasakan. Mereka sudah membantu kita. Kita sudah memperlakukan mereka sebagai pembantu di sini. Tapi bukan pembantu, sekali lagi, itu bukan pembantu yang sesungguhnya. Tapi mereka membantu aktivitas kita sebagai orang tua dengan menguranginya, melakukan menyapu, membersihkan, menata tempat ruang tidur mereka sendiri. Atau misalnya kita bagi nanti yang ruang depan kakak yang menyapu, ruang tengah adik yang menyapu, ruang belakang papa yang menyapu, kamar mandi sama dapur nanti mama yang melakukan. Nah, ini aktivitas yang saling berbagi. Bahwa mereka akhirnya tidak merasa bahwa saya hanya disuruh-suruh, tidak, tapi bahwa semua orang terlibat dalam semua aktivitas, melakukan aktivitas masing-masing sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian yang ketiga, mengambil merapikan kembali mainan yang sudah mereka pakai. Harus, wajib mereka melakukan ini. Ya. Kemudian yang keempat, merapikan meja belajar, mengelapnya dari debu. Ya. Ini harus juga mereka lakukan. Setiap kali mereka selesai belajar, rapikan. Kalau ada yang tidak rapi di meja belajarnya, rapikan. Pensil letakkan di tempat pensilnya, ballpoint letakkan di tempat ballpointnya. Nah, jadi kalau ada kotoran, dilap debunya. Yang kelima, ajak mereka, biasakan mereka juga mencuci pakaian mereka sendiri. Mencuci piring bekas makan mereka, mencuci gelas bekas minum mereka. Nah, biar tidak berbahaya, saya menyarankan bahwa piring, gelas bisa pakai yang melamin atau yang dari plastik, ya. Atau yang dari, kalau zaman dulu itu ada kayak seng, gitu ya, piring seng atau ini, yang artinya bukan dibuat dari kaca, gitu ya. Sehingga anak-anak kita akan aman ketika harus mencuci piring sendiri atau mencuci gelas sendiri. Yang keenam, kita ajak mereka untuk minta mereka menyiram bunga, ya, membersihkan rumputnya, mengambil sampah-sampah kering, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin untuk membersihkan rumput tidak harus setiap hari. Di hari Sabtu atau hari Minggu ketika mereka sedang libur, ajak sama-sama yuk kita sambil bermain, sambil membersihkan rumput. Yang ketujuh, mematikan
lampu, kipas angin, AC, televisi, atau yang lain-lain yang berbau listrik yang tidak lagi digunakan ketika mereka sudah selesai. Harus bin mereka membantu kita mematikan. Jadi tidak lagi kita yang melakukan, tapi kita minta mereka membantu kita. Ya karena tadi kita menjadikan mereka sebagai pembantu. Kenapa kok ini kita minta mereka melakukan? Agar menjadi sebuah aktivitas yang rutin mereka lakukan. Nah, yang ke-8, meminta mereka belanja di toko atau minimarket terdekat. Karena mereka sudah mengenal uang, mereka juga sudah mulai mengenal barang. Kita minta tolong mereka, kakak, dek, minta tolong dong dibelikan ke toko gitu ya. Kasih catatan, kasih uangnya, biarkan mereka yang membelanjakan. Tapi juga tentu kita harus mengukur bahwa barang belanjaan itu mampu mereka bawa tentunya. Nah, yang ke-9, kalau kita beraktivitas di dapur, entah laki-laki entah perempuan, tidak ada masalah. Kita ajak mereka ikut aktivitas dapur kita. Misalnya mengupas bawang putih, mengupas bawang merah, mengupas sayuran, memotongnya. Nah, kita awasi mereka sampai kita yakin benar-benar mereka bisa melakukan sendiri dan tidak membahayakan buat tangan mereka. Ya. Nah, ini yang perlu juga kita lakukan pada mereka. Yang ke-10, hal-hal lain yang bersifat keseharian sesuai dengan perkembangan usia mereka. Monggo, apa yang menurut mama papa yang harus mereka lakukan membantu kita sesuai dengan usia mereka. Jadi, nah, catatan besar dan yang harus digarisbawahi di sini tentunya tidak serta-merta kemudian langsung tiba-tiba dilakukan, tidak. Tapi kita harus sekali lagi tahap demi tahap memperkenalkan, mengajarkan pada mereka, melatihkannya menjadi sebuah rutinitas sehingga mereka melakukannya sendiri dan menjadi aktivitas yang tidak boleh ditawar dan harus dilakukan agar ke depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Hilangkan pemikiran kasihan, ya. Kita harus mulai hilangkan karena itu pandangan yang akan membuat kita menjadi anak-anak kita susah ke depan. Kenapa kok itu harus? Kenapa kok itu wajib? Kenapa kok kita harus tega? Ya, karena kan tidak selamanya papa mama selalu ada bersama mereka ya. Suatu saat kalau kontrak di dunia kita sudah habis, kita harus kembali padanya. Siapa yang akan susah kalau anak-anak kita belum mandiri, ya? Nah, makanya di sini di usia 7-14 tahun betul-betul kita harus mempersiapkan mereka sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Ya, itu sih Bapak Ibu sekalian, Papa Mama sekalian, rekan-rekan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kenapa di usia 7 sampai dengan 14 tahun kita harus membuat anak-anak kita menjadi tawanan atau memperlakukan anak-anak kita sebagai tawanan atau Terima kasih Bu Heni untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Bu Heni sebagai moderator. Mungkin di sisa waktu sebelum pukul 10 ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan, atau kalau mungkin nanti waktunya tidak mencukupi sampai dengan pukul 10 bisa tetap chat ke kami gitu ya, di Aurika Kid atau di KBTK Aurika, atau mungkin yang di invite oleh Bunda Irma bisa langsung WA ke Bunda Irma nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Yohanan yang terhormat. Bapak, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bunda Yanti. Apa ada syarat di usia sebelumnya untuk menerapkan di usia 7 tahun tersebut? Bagaimana? Apakah ada syarat lain di usia sebelumnya untuk menerapkan di usia 7 tahun tersebut, untuk menerapkan metode tadi, Pak? Oke, baik. Jadi mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pada waktu review anak usia 0 sampai dengan 7 tahun, di sini kan mereka belum kita tuntut wajib untuk melakukan, gitu ya. Kita belum menuntut mereka wajib melakukan, dan kita tidak memperlakukan mereka sebagai tahanan, tapi
juga tidak sebagai pembantu, tapi kita jadikan mereka sebagai raja. Artinya apa? Sebelum usia 7-14 tahun, mereka kita ajak beraktivitas, tapi tidak ditekankan, tidak diwajibkan, tidak diharuskan, gitu ya. Hanya mereka mengikuti suasana hati mereka, dan insya Allah kalau kita melakukannya selalu dengan bersama-sama mereka, kita selalu melakukan aktivitas bersama mereka, mencontohkan semuanya dengan baik, insya Allah di usia 0 sampai dengan 7 tahun, mereka akan ngikutin kita. Gitu sih. Jadi memang di usia 0 sampai 7 tahun, apakah yang dilakukan di usia 7 sampai 14 tahun tadi tidak dilakukan? Ada beberapa yang tidak, karena secara usia mereka belum mampu. Tapi tiru-tiru, katakan pada waktu mencuci, gitu ya, mencuci baju. Kalau kita mencuci baju pakai baju kita sendiri, maka di usia anak 0 sampai dengan 7 tahun, ketika mereka mencuci baju, mereka pakai baju mainan mereka gitu. Mungkin kalau yang cewek pakai baju boneka lah, mereka nyuci baju boneka mereka gitu. Tapi ini pun juga tidak wajib. Tapi ketika kita mencuci, ajak mereka. Sholat, mereka belum wajib di usia 7, kurang dari 7 tahun. Tapi di atas 7 tahun, mereka wajib. Kalau tidak melakukan, harus dihukum. Tapi kalau anak di usia bawah 7 tahun, mereka kita ajak sholat. Tapi tentu mereka akan berlari-lari, kemudian berhenti lagi, sholat lagi. Tidak apa-apa, biarkan saja, tidak usah terlalu dikekang bahwa sholat itu harus berdiri, tidak boleh bergerak, harus begini, tidak perlu hal itu dilakukan. Ya, itu bedanya antara di usia 0 sampai dengan 7 mereka sebagai raja, kemudian 7 sampai dengan 14 tahun sebagai tahanan atau pembantu tadi. Jadi kalau di sini 0 sampai 7 belum wajib, 7 sampai 14 wajib. Mereka harus mampu melakukan sendiri. Targetnya mereka harus mampu melakukan sendiri. Kalau di usia 0 sampai 7 targetnya adalah mereka mampu menirukan. Sehingga nanti di usia 7 sampai dengan 14 tahun mereka sudah mampu melaksanakan. Begitu Benny. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Ini kalau untuk pertanyaan kedua, kalau rewardnya minta jatah waktu main game bagaimana ya Pak? Ya, boleh. Makanya saya tadi katakan reward itu adalah tergantung kesepakatan kita. Tapi tentu ada batas ya. Katakan ketika kita, kalau kakak mau bantu mama nyapu, kakak punya waktu 10 menit main game. Tapi setelah itu harus berhenti ya, harus beraktivitas yang lain. Nanti ada aktivitas yang baik lagi, sholat 5 waktu misalnya, kita janjikan nanti kalau kakak rutin sholat 5 waktunya sudah bagus, nanti kakak mau beli apa deh, nanti mama kasih. Jadi artinya reward itu merupakan kesepakatan kita juga dengan anak, atau bisa juga surprise kita. Tapi kita tahu dulu dong anak kita mau apa. Jangan sampai kita kasih surprise ternyata anak kita tidak mau dengan reward yang kita kasihkan. Akhirnya reward itu tidak akan membuat mereka menjadi optimal, tapi membuat mereka menjadi nggak optimal jadinya. Tapi kalau reward itu intinya reward itu yang membuat mereka lebih bersemangat lagi melakukan kewajiban mereka. Gitu Ben. Oke Pak. Terima kasih. Ini ada yang pertanyaan lagi yang ketiga, antara membalas dan membela diri bagaimana ya Pak? Tentang apa? Kalau ada yang memukul di sekolahan atau mungkin sedang bermain dengan teman seperti itu Pak. Ya, oke, baik. Nah, ini akan ada artinya beda membalas dan membela diri, gitu ya. Membela diri itu biasanya kita akan lihat anak tidak akan disertai dengan emosi. Jadi kalau misalnya dipukul, ya kita ajarkan menangkis, gitu ya. Menangkis biar mereka tidak terpukul, tidak sampai dipukul. Tapi kalau sudah terpukul, lebih baik kita menghindar untuk tidak mendapat pukulan yang kedua. Tapi bukan juga kemudian
kalau kita membalas, artinya begitu kita dipukul, kita akan ngejar mukul dan mungkin lebih berkali-kali lebih banyak kita memukul karena sudah disertai dengan emosi. Itu bedanya membalas dan bertahan diri. Kalau bertahan diri mungkin dipukul, plek. Kalau misalnya masih bisa menghindar, dihindarkan. Kalau misal bisa ditangkis, ditendang misalnya, bisa ditangkis. Ya. Tapi kalau misalnya sudah dipukul, plek, biar tidak mendapat pukulan yang kedua, lebih baik kita menghindar untuk tidak mendapatkan pukulan yang kedua. Itu namanya membela diri, ya. Tapi kalau membalas, begitu dipukul, plek, langsung balas, dipukul dan berpukul-pukulan sampai akhirnya mungkin saling menyakiti pasti. Nah, ya memang kadang hal ini sulit kalau kita tidak membiasakan pada anak-anak kita. Dan saya yakin anak-anak kita juga tidak punya kebiasaan membalas teman kalau kita tidak membiasakan mereka juga. Kalau kita mengatakan sayangi teman-teman kita harus berlaku baik pada mereka. Kalau kita dipukul, kakak sakit nggak? Sakit. Berarti boleh nggak kalau kakak memukul temannya? Nggak boleh, pasti mereka akan jawab begitu. Nah, biar tidak saling menyakiti, berarti tidak boleh saling memukul. Kalau kakak dipukul, boleh nggak kakak membalas? Nggak boleh ya, karena kalau kakak memukul berarti kakak sama dengan mereka, kakak juga menyakiti orang lain. Jadi bagaimana caranya kalau kakak dipukul, kakak tangkis, ajarin cara menangkis. Kalau mukul bukan dari atas bagaimana, pukulan dari samping bagaimana, pukulan dari bawah bagaimana, kalau ditendang bagaimana, ajar gerakan-gerakan yang simpel saja. Saya yakin mereka bisa meniru gitu ya. Tapi kalau sudah terpukul lebih baik menjauh, cari perlindungan. Bukan mengadu ya, bukan terus kemudian lari ke guru, bunda, aku tadi dipukul sama si A, bunda, aku dipukul sama si B, aku loh dicibirin, aku dijahatin sama dia. Nah, kalau ini yang kita lakukan juga kita nggak baik, karena anak kita akhirnya akan menjadi pengadu. Itu pendapat saya. Mungkin ada peserta yang mau bertanya langsung, bisa raise hand. Sambil menunggu ya Pak, ini ada pertanyaan yang terakhir. Iya, monggo silakan Bu Eni. Boleh, silakan. Bagaimana jika terus-menerus ada penolakan dari anak untuk melakukan berbagai aktivitas? Ya. Bagaimana kalau terjadi penolakan terus-menerus kepada anak untuk melakukan berbagai aktivitas? Nah, makanya tadi saya katakan di awal bahwa kita tidak melepas mereka sendiri. Kenapa kok kecenderungan mereka menolak? Karena mereka dari awal, dari kecil, mereka tidak kita biasakan untuk selalu beraktivitas bersama. Nah, inilah yang makanya saya katakan tadi di usia 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 14 tahun itu adalah sebuah proses pembelajaran yang beruntut. Ya. Bukan pembelajaran yang tiba-tiba di 7 sampai 14 tahun muncul, tidak. Tapi itu sudah kita giring mulai dari usia 0 sampai dengan 7 tahun. Makanya tadi saya katakan di usia 0 sampai 7 tahun kita contohkan, kita ajak mereka selalu terlibat, asik dengan apa yang kita lakukan. Kalau mereka tidak terbiasa asik melakukan apa yang kita lakukan bersama-sama dengan mereka, ketika kita menjadikan mereka raja, benar-benar raja yang duduk begitu saja, memandang begitu saja semua aktivitas kita tanpa melibatkan mereka, bahkan kalaupun mereka salah, kita juga tidak mencoba membenarkan mereka. Nah, ini juga tidak benar, gitu ya. Artinya kembali pola asuh kita jadi salah. Makanya tadi saya katakan di usia 0 sampai dengan 7 tahun bukan berarti kita membiarkan mereka menjadi anak manja, tidak. Ketika kita menjadikan mereka sebagai raja di sini, bukan menjadikan mereka sebagai anak manja, tidak. Tapi sekali lagi di usia 0 sampai 7 tahun kita selalu melibatkan mereka pada semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Ya. Sehingga dengan itu membuat mereka pada usia 7 sampai 14 tahun lagi tadi tidak akan ada penolakan. Tapi kalau mereka di usia 0 sampai 7 tahun tidak dibiasakan seperti itu, maka bisa jadi di usia 7 tahun karena mereka sudah pada sebuah posisi safe,
sehingga di usia 7 tahun mereka merasa terganggu dengan hadirnya pelatih. Tapi bisa kita lakukan. Artinya kita tidak mengancam mereka. Makanya tadi saya katakan bukan hal ancaman yang kita lakukan, tapi sebuah kesepakatan yang kita buat dengan mereka. Kita pahamkan mereka bahwa ketika mereka melakukan kewajiban A, mereka dapat reward. Ketika mereka tidak melakukan kewajiban A, maka mereka dapat punishment. Nah, ini harus disiplin ditegakkan. Kalau mereka kontra terus terhadap kita, ya sudah, kita harus tega memberikan hukuman pada mereka. Misalnya kalau mereka sudah bisa mengaji, ya paling gampang, kalau kamu masih tetap ini, mama minta kamu hafalin ayat sekian sampai sekian. Mau nggak mau dia juga berpikir bahwa waktu saya habis hanya untuk menghafalkan ayat. Buat mereka itu menjadi sebuah tekanan, buat mereka bisa jadi itu menjadi sebuah hukuman gitu. Tapi di satu sisi lain kita bisa mendapatkan satu sisi positif, mereka akan hafal ayat-ayat pendek misalnya, kalau ayat-ayat yang bisa kita buat mereka untuk memahami nantinya gitu. Jadi artinya memang pasti kalau itu tidak dibentuk dari awal, dari 0 sampai 7 tahun, di 7 tahun kita tiba-tiba memunculkan itu, pasti akan banyak kontra. Tapi itu tadi, kita harus mau tidak mau harus tega dengan mereka membuat sebuah perjanjian. Intinya begitu. Jadi semua harus dibuat perjanjian dari awal, harus dipahamkan dan harus dikenalkan. Tidak serta-merta kemudian diperintahkan. Itu. Begitu, Bu Eni. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhirinya. Suaranya di-mute kayaknya, Bu. Unmute dulu. Ya, sudah Pak. Bagaimana mengatasi anak yang egonya tinggi? Semisal mainan tidak boleh dipegang sama adik atau temannya. Bagaimana cara agar anak yang egonya tinggi bisa kemudian bermain bersama, gitu ya? Ya betul. Ini termasuk juga kewajiban mereka, gitu ya. Mereka harus bisa berbagi. Nah, sebetulnya kembali lagi itu faktornya adalah bagaimana kita membiasakan mereka. Jadi kalau mereka bertengkar ketika mereka berbagi, ajak mereka bermain bersama. Kita harus ada di tengah-tengah mereka. Jangan kemudian ketika mereka terjadi seperti itu, kemudian kakak tidak boleh pukul adik. Kita marahi si kakaknya, maka itu akan membuat kakak menjadi semakin egonya semakin tinggi. Nah, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ya kita di tengah kesibukan yang kita lakukan, bagaimana cara ngatur kesibukan itu? Dilakukan oleh yang lain kah? Atau mungkin dihentikan sebentar, kita duduk di tengah-tengah mereka, temani mereka bermain. Ayo, kakak harus main bersama dengan adik. Ayo wis, mama temenin. Kita harus mengorbankan waktu kita juga. Atau siapapun, mungkin karena kita orang tua dua-duanya sama-sama sibuk, adanya kakek atau nenek, atau mungkin saudara atau pembantu dan sebagainya. Tempatkan mereka seperti itu. Sampaikan mereka bahwa mereka melakukan seperti itu agar anak-anak kita terbiasa untuk selalu berbagi dengan yang lain. Sekali lagi, semua berdasarkan contoh orang tua. Karena kalau orang tua selalu mencontohkan bahwa kita selalu berbagi, setiap makan, katakan makan aja lah. Kita bisa mencontohkan makan. Kita makan bareng-bareng satu piring misalnya. Saya ngambil satu piring. Ayo makan bareng-bareng yuk sama mama, kalau terutama anak yang susah makan. Jadi ayo bareng-bareng sama mama makan, adik makan, mama makan. Ini sudah belajar untuk saling berbagi. Gitu. Jadi intinya kita harus berada di tengah-tengah mereka ketika ada konflik. Mereka tidak mau berbagi, bukan kemudian memenangkan salah satu, mengalahkan salah satu juga, tidak, tapi duduk bersama mereka, ajak mereka bermain bersama untuk mau berbagi bergantian. Ayo kakak, oke deh, sekarang adik main 10 menit, kakak ganti main ini 10 menit, nanti adik ganti main ini, kakak baru ganti main. Insya Allah kalau itu selalu kita nanamkan pada mereka, mereka lama-lama akan bisa mau untuk kembali berbagi. Begitu Bu Eni. Terima kasih.